Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Suzuki Shogun di Besti, yang dimana si motornya terdapat suara berisik kayak gini. Penasaran penyebab suara berisiknya dari mana? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Kita lakukan pembongkaran pada bodi-bodinya serta karburatornya, terus knalpotnya juga kita copotin nih Besti. Dan setelah bagian luarnya sudah kebongkar secara keseluruhan, lanjut kita melakukan pembongkaran pada part-part permesinannya ini nih Besti. Kita copotin mur headnya, terus gigi sentriknya, terus headnya kita copotin, dan terakhir kita copotin si bloknya. Dan setelah tercopot, mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi headnya ini hanya burik wajar pemakaian saja nih Besti. Terus untuk kondisi bloknya pun juga aman, no baret-baret. Begitupun juga dengan pistonnya ya guys, hanya burik wajar pemakaian saja nih Besti. Selanjutnya kita copot part bagian head secara keseluruhan, dan mari kita lihat satu persatu. Untuk kondisi kenasnya, bearingnya udah oblak yang bisa bikin suara berisik ya guys. Selanjutnya untuk kondisi seperti lidah tensioner, pelatuk, dan bearingnya juga aman semua nih guys. Untuk kondisi klepnya ini hanya burik wajar pemakaian saja. Nanti bakal kita lakukan pembersihan ya guys. Selanjutnya untuk kondisi tonjokan ketengnya ini juga masih aman nih Besti. Dan kondisi businya pun juga masih aman Besti. Waduh, suara berisiknya dari mana ya kira-kira? Di sini kita lakukan pembuangan pada oli mesinnya terlebih dahulu ya guys ya. Karena kita akan melakukan pembongkaran pada magnet dan juga koplingnya. Dan ternyata si kruk AC ini tuh udah oblak. Si magnetnya itu kita goyang-goyangin, dia malah bisa digeser-geser guys. Dan gak cuman itu, rantai ketengnya pun juga udah kendor yang mengakibatkan suara berisik pada permesinannya. Lanjut kita lakukan pembongkaran pada si area koplingnya ini nih guys. Kita copotin dulu bak koplingnya, dan setelah tercopot, part-part koplingnya ini tuh kayaknya bersih guys, glowing gitu, kayak masih baru gitu guys. Cuman ya kita nggak tahu lah, jadi kita copotin untuk kita analisa satu persatu ya guys. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kruk AC itu udah oblak kiri kanan ya guys. Untuk kondisi mangkok gandanya ini masih aman ya Besti. Begitupun juga dengan kampas gandanya juga masih aman dan masih mulus nih Besti. Nah, di sini kita akan melakukan turun mesin karena kita akan melakukan belah mesin untuk memperbaiki kruk AC yang oblak tadi guys. Jadi langsung saja kita lakukan belah mesin. Kita pisahkan antara crank ke sebelah kiri dan juga kanannya, dan ini dia kruk AC-nya guys. Nah oke guys, ini kan baut olinya ini tuh customernya tuh bocor guys, udah dol, jadi ada rembes oli. Nah nanti kita tap, kita buat berat ulang. Oke guys, nanti kita las, nanti kita buat berat lagi gitu guys. Oke, kita tunggu aja nanti prosesnya. Langsung saja kita lakukan penambahan pada daging dengan menggunakan las argon. Setelah itu kita lakukan bor pada lubang baut olinya ini. Setelah itu kita bikin drat baru ya guys ya. Dan ini hasil akhirnya nih guys. Jos geng jos par. Dan sekarang bautnya udah nggak selek-selek ataupun dol lagi ya Besti. Dan ini dia kruk AC yang rusaknya guys. Tuh ya, pennya tuh udah kayak baret-baret gitu guys. Tuh udah kegerus gitu. Kayaknya tuh pernah telat oli atau kehabisan oli nih guys. Jadi mau nggak mau stang setnya di sini kita ganti baru original pastinya Besti, beserta bearing-bearingnya semuanya pokoknya kita ganti baru ya guys. Bearing kruk AC-nya satu kita pakai Koyo, dan yang satu lagi di sini kita pakein punyanya si Aspira ya guys ya, andalan kita seperti biasa. Dan ini dia setelah kruk AC sudah kita lakukan pergantian dengan part yang barunya ya Dade. Anjay, jos geng jos par. Sebelum kita lakukan perakitan, pastinya kita lakukan pembersihan terlebih dahulu pada rengkes-rengkes yang burik ini ya guys ya, dengan menggunakan bensin. Dan ini dia hasil akhirnya guys. Ini udah tingkat maksimalnya ya Besti. Tidak lupa kita lakukan pembersihan juga pada rasio-rasionya ini dengan menggunakan bensin. Terus part-part permesinan lainnya, part-part bagian headnya juga kita lakukan pembersihan dengan menggunakan bor kawat. Terus klep yang burik juga kita bersihkan dengan menggunakan amplas. Terus supaya makin glowing kita semprotkan dengan menggunakan carbo cleaner ya Dade. Dan sekarang permesinannya sudah kembali glowing ya guys ya. Begitupun juga dengan bloknya juga sudah kembali glowing nih Besti.
Karena pistonnya masih aman, jadi hanya kita hilangkan saja kerak-keraknya. Dan ini dia hasil akhirnya Besti. Udah kayak piston baru lagi nggak tuh? Buset dah. Biar sekalian pembersihan aja dah semuanya ya. Jadi di sini kita bersihkan juga pada bak koplingnya. Kita bersihkan dengan menggunakan bensin. Terus part-part lainnya juga kita bersihkan seperti mangkok ganda, kampas ganda, part-part kopling lainnya. Ini secara keseluruhan kita bersihkan sampai semuanya udah pada kembali glowing ya guys ya. Waduh, udah mulus ada-adanya pokoknya guys, jos jospar pokoknya mah. Nah, untuk part bagian head yang kita ganti di sini ada seal clamp kita ganti baru pakai Suzuki. Terus bearing knock-on asnya tuh sebelumnya udah oblak, cuman gak ke video oblaknya guys. Jadi di sini kita ganti baru pakai NTN ya guys. Ini dia setelah sudah terpasang dengan rapi ya Dade. Jospar. Langsung saja kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada part-part bagian headnya nih Besti. Dan setelah sudah terakit, lanjut kita lakukan perakitan pada bagian mesin tengahnya nih Besti. Kita susun dulu rasionya ini, jangan sampai salah susun rasio guys. Kalau bingung susunannya kalian bisa cek di Google buat susunannya. Setelah itu kita pasangkan crankcase bagian sebelah kanannya ya Dade. Dan kalau sudah terpasang di sini kita akan review part-part permesinannya apa aja sih yang bakal kita ganti. Untuk packing bak kopling dan packing bak magnet di sini kita ganti baru pakai AKM dan packing mesin atasnya sudah termasuk dalam top set menggunakan AKM juga ya Besti. Terus untuk rantai ketengnya di sini kita ganti baru original ya guys ya. Dan ini dia sekarang rantai ketengnya sudah nggak kendor-kendor lagi nih Besti. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan pada piston dan juga bloknya ya Dade. Dan ini dia setelah sudah terpasang dengan rapi, tinggal kita pasangkan packing head dan juga head yang sudah kita rakit tadi ya Besti. Selanjutnya untuk filter olinya di sini kita ganti baru original Suzuki ya guys. Langsung saja kita pasangin pada filter oli barunya ini. Dan kalau sudah langsung kita lakukan perakitan kembali pada perkoplingan duniawinya ini secara keseluruhan. Dan kalau udah tinggal kita pasangkan kembali aja si bak koplingnya ini. Dan kita pertemukan kembali antara rangka dan juga mesinnya ya Dade. Pokoknya mesinnya ini udah kita setel klep semua-muanya tuh pokoknya udah ya Dade. Terus kita kencangkan baut penyatu rangka dan permesinannya ya guys ya. Nah, untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru pakai Castrol. Ownernya bawa sendiri ya Dade. Langsung kita tuangin saja ya guys ya. Dan ini dia. Terus untuk businya di sini juga kita ganti baru pakai ngek andalan kita seperti biasa ya Dade. Langsung aja kita pasangin busi dan juga knalpotnya dibantu oleh Mas Febri ya guys ya. Dan kalau udah kepasang langsung saja mari kita cek sound ya Dade. Dan sekarang mesinnya udah adem guys. Tinggal kita lakukan pemasangan kembali pada body-bodinya secara keseluruhan. Dan mari kita dengerin testimoninya ya Dade. Oke nih Bang, kita kenalan dulu Bang. Namanya siapa Bang? Gilang, Oke Bang Gilang. Ini Bang Gilang dari mana nih Bang? dari dekat sini Bekasi. Oh masih sekitaran Bekasi lah ya. Nah, keluhan motornya apa aja nih Bang? Kemarin itu berisik dia ngelisik, Oh suara ngeritik ya. Oh, itu aja Bang. itu aja. Oke, nah ini kan semua part-part udah kita ganti nih Bang. Pokoknya udah aman banget dah. Nanti kalau misal ada masalah, Abang bisa datang lagi nih Bang ke sini Bang buat klaim garansi. Nah, sekarang permasalahan udah terselesaikan nih Bang? Untuk bunyinya sih udah ya. Oke, mantap. Nah, sekarang menurut Abang gimana nih pelayanan dan servis di Johan Garage? Aman. Aman ya Bang ya? Oke, semoga awet ya Bang. Salam dulu Bang, Jospar ya Bang. Jospar. Mantap, thank you. Oke guys, anjay akhirnya ya guys ya kebobolan juga sama Shogun guys, Suzuki Shogun ya. Ini pertama kalinya konten gitu. Kita dulu tuh pernah nerima Shogun juga, tapi Shogunnya tuh Shogun yang bener-bener terawat gitu guys, yang kayak pakainya RCB gitu-gitu guys. Nah kebetulan kita tuh nggak menerima untuk untuk servis motor Shogun gitu, motor Shogun, Smash, Matic Suzuki. Kita tuh nggak menerima ya karena berdasarkan data guys. Jadi tuh kita tuh sudah menerapkan data yang namanya efisiensi, efektivitas, dan uji customer. Jadi itu kita tuh memberikan sampel bahwasannya dari 40 customer nih, ibarat kata yang motornya
merek motornya jelas tuh seperti apa. Maksudnya gue sering banget gitu guys kedapetan orang dulu pernah kayak Karisma, terus Spin, terus Skywave, Skydrive, terus Shogun. Itu tuh udah masuk nih guys. Pertama tuh ngomongnya, udah bang, benerin apa ya aja yang perlu dibenerin. Padahal kita tuh udah nekenin bang, budget lu berapa gitu. Udah nekenin gitu, bang budget lu berapa. Nah orangnya ngomong, udah bang ganti aja semuanya. Terus gue tekenin lagi, ini kalau habisnya 2 juta nggak apa-apa ya. Misalkan gue, soalnya motor lu rungkat banget posisinya bang. Jawabnya iya. Nah setelah direparasi, habisnya tuh nggak 2 juta guys. Habisnya tuh cuma 700.000. Tuh Karisma pernah ganti karbu. Nah pas ganti karbu 700.000 kagak bisa bayar. Nah kita pusing lah sebagai mekanik ya kan. Udah karbu ditaro ya kan, udah diservis, udah motor kelar, tapi kok nggak dibayar gitu. Kita juga bingung kita mau ngapain kan. Akhirnya ya udah, kita orang kebetulan orangnya nggak tegaan gitu kan. Ya udah copot karbunya aja dah bang, minta jasa servisnya aja. Akhirnya begitu, malah kita yang nombokin akhirnya. Makanya kita tuh udah bener-bener tuh ibarat kata dari 2011 sampai 2024 udah 13 tahun dalam dunia servis tuh udah dapat datanya banyak nih. Jadi motor-motor yang bener-bener dibayar dengan baik. Jadi tuh ada klasifikasinya berdasarkan data gitu guys. Akhirnya kita memutuskan bahwasanya ya motor-motor Yamaha, Honda yang tahun-tahun muda, ibarat kata yang tahun-tahun tua ada. Terus Suzuki tuh Suzuki Gigi kalau kita, kayak Satria F, kayak GSX. Nah kalau Matic sekarang tuh yang naik tuh Skywave. Mungkin kita Skywave udah mulai nerima nih gitu. Jadinya kita melihat dari data lah, motor apa-apa yang bisa kita terima. Aslinya kita mau bantu, tapi berdasarkan data tuh udah gak support dari datanya. Ibarat kata yang daftar Vario aja tuh banyak. Ngapain nyari yang ibarat kata ada probabilitas untuk ngerugiin kita gitu. Secara nalar kan seperti itu gitu. Jadinya kita mengambil keputusan bahwasanya ada beberapa motor yang udah gak kita terima karena berdasarkan data yang sudah masuk dari kita gitu. Makanya kita gak menerima motor lawas. Ya kayak gini lah salah satunya. Tapi ini alhamdulillah orangnya enak. Nah ini orangnya enak alhamdulillah. Biasanya tuh orang-orang yang motornya seperti ini tuh motor-motor lawas tuh anjir pusing banget guys. Orang-orangnya serius dah. Heran gue juga. Nggak bisa berkolaborasi tuh nggak bisa. Diajak diajak komunikasi 2 arah tuh nggak bisa. Susah. Pokoknya dapetnya kita tuh komplain mulu. Kan di sini mekaniknya gua ya. Dia kan mau servis ke gua. Nah, jadi dia yang ngatur gitu. Bang, ini pakai ini aja, ini pakai ini aja, ini pakai ini aja. Padahal ketika lu pakai itu tuh hasilnya kurang. Oke, gue ngikutin apa kata dia. Jebret, hasilnya kurang nih. Lah dianya marah. Lah bang gimana sih hasilnya kurang? Lah terus gue harus gimana anjir? Kan gue bilang dari awal itu hasilnya kurang bang. Ibarat kata gue mekaniknya. Alhamdulillah gue di sini tuh udah berkecimpung nggak sebentar gitu. Gue udah tahu, maksudnya insya Allah gue udah tahu lah. Ibarat kata kalau dipakai ini tuh rasanya seperti apa, kalau dipakai ini rasanya seperti apa. Manut gue. Lu kalau misalkan lu masih servis berarti lu bukan mekanik. Udah jawabannya itu. Ikutin aja apa kata mekanik. Nggak bisa dikomunikasikan 2 arah lah. Dia nggak mau keluar banyak nih, nggak mau keluar duit banyak, tapi nggak tahu itu, nggak sadar diri kalau motornya itu motor tua gitu. Yang namanya motor tua pasti bakal ada peremajaan, banyak partnya tuh pasti ada. Namanya part tuh pasti ada usianya gitu. Susah juga kitanya mau ngapain, gitulah kurang lebih. Pokoknya nih total budgetnya sekitar 1.600.000 ya guys. Jadi itulah jawaban kita kenapa kok kita tuh dari dulu nggak menerima beberapa motor lah. Kita nggak menerima beberapa motor. Jawabannya seperti ini gitu kurang lebih. Karena kita udah servisnya tuh berdasarkan data dan fakta gitu. Udah nyari efisiensi dan efektivitas dari data.
Kalau misalkan penjelasan gampangnya tuh ya, yang daftar di gue tuh vario banyak, yang orangnya jelas untuk membayar berdasarkan data. Sedangkan orang dengan motor misalkan Shogun nih, probabilitas untuk bayarnya tuh 50%. Ya gue mengambil vario lah yang udah jelas bayar gitu. Karena kan gue kan di sini kan usaha, gue harus bayar karyawan. Ya otomatis ya gimana caranya gue bisa bayar karyawan, bukan yang ada probabilitas buat yang sarain diri gue sendiri. Jadi mohon pengertiannya ya guys ya. Ya wes, alhamdulillah ini orangnya nggak ruwet gitu. Ya wes, mau dibuatkan konten apa ke depannya, komen di bawah ya guys. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subrek-nya, dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Just Ngejos Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya. Love you. Thanks for watching dan salam Just Ngejos Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.